Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan menyimak sebuah kisah luar biasa dari salah satu Nabi Allah yang sangat berani dan penuh kesabaran. Namanya adalah Nabi Lut alaihi salam. Yuk, siapkan hati dan pikiran. Kita mulai ceritanya. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejak kecil, beliau tumbuh sebagai anak yang jujur, cerdas, dan suka membantu orang lain. Karena kebaikan dan keimanannya, Allah memilihnya menjadi seorang nabi dan mengutusnya kepada kaum Sodom, yaitu penduduk sebuah kota yang kaya dan subur, tetapi sangat buruk perilakunya. Kaum Sodom bukanlah kaum yang biasa-biasa saja. Mereka punya kebiasaan yang sangat aneh dan menyimpang. Mereka menyukai sesama jenis. Laki-laki mencintai laki-laki, bukan perempuan. Mereka suka merampok para musafir atau tamu yang lewat di kota mereka. Mereka sering melakukan perbuatan buruk di tempat umum tanpa rasa malu. Bayangkan, teman-teman, mereka bukan cuma tidak mau berubah, tapi malah bangga dengan dosa-dosa mereka. Nabi Lut alaihissalam berkata dengan sabar, "Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian?" Quran Surah Al-A'raf ayat 80. Tapi mereka menjawab dengan sombong, "Hai Lut, jika kamu tidak berhenti menasihati kami, kamu akan kami usir dari negeri ini." Nabi Lut alaihi salam tidak menyerah. Hari demi hari, malam demi malam, beliau terus mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Namun hanya sedikit orang yang mau beriman. Lebih menyedihkan lagi, istri Nabi Lut sendiri tidak beriman dan diam-diam mendukung kaum Sodom. Suatu hari, datanglah 3 malaikat yang menyamar sebagai laki-laki yang sangat tampan. Mereka sebenarnya adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka lebih dulu mampir ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu melanjutkan perjalanan ke kota Sodom. Saat Nabi Lut alaihissalam menerima mereka di rumahnya, beliau khawatir karena jika warga Sodom tahu, mereka pasti akan datang dan berbuat jahat pada para tamu ini. Benar saja, tidak lama kemudian kaum Sodom datang beramai-ramai, mengetuk rumah Nabi Lut, ingin bertemu dengan tamunya. Nabi Lut berkata, "Ini tamu-tamuku, jangan kalian hinakan mereka." Tetapi mereka tetap memaksa. Saat itu, malaikat Jibril mengungkapkan jati dirinya dan berkata kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa menyakitimu. Kini tibalah saatnya azab Allah turun ke atas kaum yang durhaka ini." Di waktu fajar, langit mulai gelap. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh mengerikan dari langit. Malaikat Jibril menghentakkan sayapnya dan mengangkat kota Sodom setinggi langit. Orang-orang di dalam kota itu mendengar suara jeritan malaikat dan pekikan langit. Kemudian kota itu dibalikan dari atas ke bawah. Semua bangunan hancur, jalanan terangkat, dan dilemparkan ke bumi. Setelah itu, Allah menurunkan hujan batu panas dari neraka yang membakar dan menghancurkan segala yang tersisa. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Quran Surah Hud ayat 82. Batu-batu tersebut berukuran besar, panas, dan diberi tanda khusus dari Allah. Dan batu itu menghantam setiap orang yang berdosa di sana. Seluruh kota hancur, rata dengan tanah. Seluruh kaum binasa, termasuk istri Nabi Lut, karena dia menoleh ke belakang dan ikut dalam hati pada kehancuran itu. Allah menyelamatkan Nabi Lut dan para pengikut yang beriman karena mereka taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan keji. Mereka hidup di tempat yang aman dan terus menyebarkan kebaikan serta menceritakan kepada generasi berikutnya tentang azab dahsyat yang pernah menimpa kaum Sodom. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa Allah sangat murka kepada perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan. Kita harus selalu mendengar nasihat kebaikan. Meskipun berbeda dari apa yang biasa kita lihat, Allah tidak akan tinggal diam jika suatu kaum menolak kebenaran dan berbangga dengan dosa. Penting sekali untuk menjaga lingkungan
teman, dan pergaulan. Agar kita tidak terpengaruh keburukan. Selalu ada balasan bagi orang yang sabar dan beriman. Sebagaimana Nabi Lut dan para pengikutnya yang selamat. Masya Allah, betapa hebat perjuangan Nabi Lut alaihissalam. Mari kita jadi anak-anak yang berani mengatakan yang benar, tidak ikut-ikutan keburukan, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala dosa dan azab. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah Nabi lainnya.